معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يحدث فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، وصلهم على وعد أهل الاحتفال بالتقرير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa zayyanahu bil 'aqli wa sharrafahu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الموصوف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayah yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah
agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk menciptakan derajat yang paling tinggi ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Rasulullah mendapatkan syafaat untuk kita di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat yang senantiasa mencintai nabinya, kita dapat menelaah riwayat hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia hidup dalam kemiskinan materi, namun syarat dengan kemuliaan dimengerti. Walaupun dia terlahir tanpa ayah, namun dia diliputi kekayaan ilahiyah. Walaupun dia lahir dengan tanah kering kerontang, tanpa pepohonan iman, yang ada hanyalah arca dan berhala yang siap mencapakan anak-anak manusia ke neraka jahanam. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang mengentaskan umat manusia minas zulumati ilan nur, yang merombak tradisi wasadi menjadi hadratit tauhid, fondasi iman ditegakkan oleh pilar-pilar Islam dan disempurnakan serta dipercantik oleh hiasan insan. Berkat pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah dan lembut, kasih sayang terhadap sesamanya, maka Islam semakin menampakkan kerahmatan dan kedamaian bagi para pemeluknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang berbudi luhur dan berakhlak mulia, selalu peduli terhadap umatnya dan senantiasa berbagi rasa dengan yang hidup di bawah naungannya. Namun di balik itu beliau tegas, bahkan keras terhadap siapapun yang melecehkan kalimatullah dan kebenaran ajaran-ajarannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka di dalam ayat di atas Allah menginformasikan kepada kita bahwa perilaku Rasulullah patut dicontoh dan diteladani oleh kita sebagai umatnya. Namun betulkah kita telah meneladani kehidupan beliau? Inilah yang perlu kita renungkan dan pikirkan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama 3,5 abad kita dijajah, harta kita dirampas, harga diri kita dihinakan. Namun dalam pada itu moralitas dan kebahagiaan bangsa kita tidak bergeming, teguh bahkan semakin kuat di sudut api revolusi pada saat itu. Namun setelah kemerdekaan berhasil diraih, sedikit demi sedikit moral bangsa kita semakin menciut
daripada namun pasti kepribadian bangsa kita semakin lemah. Maka oleh karena itu generasi muda kita sekarang lebih bangga dengan atribut-atribut yang memang kurang dengan tradisi dan kearifan bangsa kita. Maka oleh karena itu marilah kita bangun generasi-generasi muda kita, generasi-generasi yang membawa bangsa kita dengan pengetahuan, wawasan, dan tak lupa kepada moral dan akhlakul karimah, agar bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena moralitas suatu bangsa tidak bisa dilahirkan, tapi harus diciptakan. Ia bukan hanya kepentingan satu keluarga saja, tapi dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Kita tidak mungkin menerapkan kedisiplinan kepada keluarga kita saja, sementara tetangga-tetangga kita hidup dalam ketidakdisiplinan. Padahal keluarga kita, anak-anak dan istri kita senantiasa berinteraksi dengan mereka, sehingga kedisiplinan dan moralitas yang bagaimanapun baiknya yang kita terapkan kepada keluarga kita menjadi tidak berarti apa-apa. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat untuk bahu-membahu menciptakan masyarakat yang berakhlak dan bermoral sesuai dengan tuntunan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak? Dan apakah kita ragu atas keterangan beliau bahwa yang baik agamanya adalah yang baik akhlaknya? Beliau juga menegaskan bahwa surga akan dihuni oleh orang-orang yang berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, atadruna aktsaru ma yadkhulul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Rawahul Ahmad. Dari Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tahu bahwa sebagian besar manusia yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Akhlak yang mulia adalah kebutuhan hidup kita sebagai muslim yang harus kita perjuangkan dan wajib kita tegakkan. Ia akan menjadi ciri dari tinggi rendahnya derajat suatu bangsa, sebagaimana sastrawan di dalam syairnya, wa innamal umamu akhlaqu ma bakiyat wa inhumu zahabat akhlaqum zahabu. Tegaknya suatu bangsa ialah karena akhlaknya. Maka apabila akhlaknya sudah lenyap, maka bangsa itu pun akan lenyap pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan dan memiliki kemampuan serta mengajarkan dan membina generasi-generasi kita. Tentunya adalah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, semoga Allah senantiasa menuntun perilaku kita kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku bahwa kita umatnya masuk ke dalam golongannya. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza
Astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi mubdi'il khalqi wa mu'idih wa munshi'ir rizqi wa janibi wa qabilit tawbah wa muridi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna محمدا عبده ورسوله شهادة تقوته بنا وتحرمنا من كيد أعدائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملكه وعلى آله وأصحابه وجنوده. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. إن الله أمركم بأمر وبدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده. فقال تعالى عز من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وملائكتك المقربين وأنبيائك ورسولك وآل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب إخواتنا وذنوب أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.